Renner kan tipe karakter manipulatif ya. Ya benar. Yandere sebutannya ya. Termasuk Yandere nggak sih? Si Renner. Kan ada adegan yang apa namanya si Klim disinggung apa pembantunya si Renner, itu kan si Renner agak kesel juga kan sebenarnya ya. Dibunuh malah itu. Ini dibunuh ya? Dibunuh tuh. Oh dibunuh. Nah, gue kemarin ada bikin community post. Gue nanya buat subscriber gue, apa aja nih yang lu pengen nanyain ke si NSID sama Irfan Akbar, mumpun gue collab sama mereka berdua. Nah, gue coba pilih beberapa pertanyaan dulu ya, buat gue sebut di sini. Nih ada yang nanya nih, untuk Bang Irfan, untuk novel Classroom of the Elite, kira-kira Ayano Koji bakal pindah ke kelas mana, Bang? Kenapa tiba-tiba Classroom of the Elite? Coba yang bro. Paling mungkin kalau misalkan pindah ya, kalau paling mungkin sih emang kelas Ichinose, karena kelas Ichinose tuh masih belum ada, istilahnya masih yang lain tuh up semua nih, kelas Ichinose malah down. Makanya kalau misalkan emang pindah, Ayano Koji pasti ke kelasnya Ichinose. Iya, kemungkinan besarnya pindah ke Ichinose ya. Sesuai apa namanya ya, janji nggak sih ya buat bantu si Ichinose, ya nggak sih? Ya itu juga ada sih janjinya. Iya itu. Tapi kayak gitu kayak pengkhianatan juga nggak sih kalau misalnya si Ayano Koji tiba-tiba pindah kubu gitu. Tapi kan Ayano Koji tuh suka eksperimen sih kok kata gue. Eksperimen Ya, sosial gitu ya. Apalagi ke Horikita banget loh. Horikita tuh dia pasti ini banget, pengen lihat perkembangannya Horikita banget. Eksperimen ya, Horikita dijadiin eksperimen sama dia. Sanggup gak Horikita tuh jadi lawannya Ayano Koji gitu? Mungkin ya menurut gue ya, tapi nggak tahu. Oh ya, ini ada topik yang menarik nih dari Shining Man. Bagaimana pendapat kalian buat orang yang hanya dengar full spoiler suatu light novel tanpa baca sumber aslinya? Sering ketemu di forum-forum orang yang berkomentar hanya bersumber dari konten full spoiler gitu. Gimana nih? Gua duluan ya. Gue tuh punya pengalaman banyak, Bang. Gue dulu tuh sering banget dapat laporan, Bang. Ada orang yang rusuh nih, Bang. Pak bawa namamu, Bang. Ya, gue nonton di channel Megane Sensei, dia ngomong gini. Nah, pas gue baca komennya, kayaknya gue nggak pernah ngomong gini deh. Lu aja yang salah tangkap ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih fenomena-fenomena orang yang kayak gitu tuh, yang cuma dengar spoiler lewat video dan giliran masuk ke forum tuh bikin rusuh? Kalian pernah dapat laporan nggak yang sama kayak gue gitu? Dan pendapat kalian lah soal itu. Coba siapa mau duluan tuh? Coba tolong konteksnya agak dibikin lagi, kayak kurang masuk dah. Gini contoh ya. Tuh kayak gimana? Contoh gini, kita kan bahas Dead One tadi nih. Nah, misalnya gini, ada orang yang buka diskusi di dalam forum gitu, di grup-grup apalah sembarang masuk. Dead One sudah pasti adalah Elder Coffin Dragonlord. Nah, ditanya nih, buktinya apa? Aku dengar dari Megane Sensei kalau dia kalau dia bilang Dead One sudah pasti adalah Elder Coffin Dragonlord. Nah, gua kan gak pernah ngomong Dead One sudah pasti Elder Coffin Dragonlord, sedangkan gua ngomong Elder Coffin Dragonlord, Dead One kemungkinan besar adalah Elder Coffin Dragonlord. Nah, kalimat dia yang ngomong itu sudah pasti, seakan-akan kayak ini udah fix nih, lu semua yang berteori selain gua salah. Dan akhirnya jadi ribut itu diskusi. Tidak, itu nggak mungkin dibilang Dragonlord. Tolol kau, tidak mungkin. Itu udah pasti Elder Coffin. Buktinya dibahas sama Megane Sensei. Nah, kayak gitu tuh. Nggak paham konteks ceritanya dan cuma sekedar dengar. Setelah itu bikin rusuh di tempat orang. Gimana? Udah paham? Ya, kok kata gue ya, namanya orang kan, ya mungkin kalau misalkan masih anak-anak labil kayak gitu, mungkin lagi menggebu-gebu, bisa aja wajarin aja lah. Emang kesel, cuman wajarin lah, namanya bocah kan. Ya emang ngeselin ya. Emang ngeselin, cuman ya udah, bagaimana lagi, gak usah ditanggepin lah istilahnya. Tapi lu pernah dengar kasus gitu nggak, yang bawa-bawa namamu gitu? Gue dengar dari Irfan Akbar 67 katanya Zesi menang lawan Mare, pernah nggak? Kan kalau konten gue kan beneran full spoiler ini ya, jadi nggak ada teori-teorian. Ya. Ya harusnya sih nggak ada penyelewengan kayak gitu harusnya. Gue belum mendengar soalnya. Iya. Kalau lu gimana, Arif? Ya, kalau misalnya gue nggak pernah dapet ya, tapi kalau misalnya nyinggung sensei di grup, misalnya grup Facebook itu pernah ketemu juga sih. Aduh. Pernah ketemu misalnya adu teori ya kalau nggak salah. Aduh, apalagi adu teori. Apalagi tuh adu teori. Masih kan teori yang paling benar. Waduh. Ya. Gitu, itu paling sering.
Kalau Sensei udah pasti bakal diiniin karena kan dia berteori. Jadi istilahnya konten-kontennya ya emang teori. Iya. Masalahnya ini kan yang bawa nama Sensei, masalahnya bawa itu cuma bawa kata doang. Gak nunjukin bukti. Nah, kalau di Facebook orang-orang yang udah baca itu bakal nunjukin teksnya. Ya kan? Gue tuh biasa masuk di grup juga. Gue bakal nunjukin teks salinnya dan bakal nunjukin ini jelasin panjang sampai bikin postingan. Nah biasanya kayak gitu. Nah orang yang kayak gitu, yang biasanya nunjukin nama doang, jelasinnya itu ya biasanya bakal kena counter sih, kayak gitu, bakal panjang gitu. Jadi kayak gitu. Yang gue kesel tuh kalau bawa nama gue, sumpah apa sih, gue kayaknya nggak pernah ngomong gitu deh. Banyak emang sering sih. Gue sering temunya di grup-grup kayak gitu ada. Mungkin gini, mungkin gue ngomongnya kayak gitu, tapi itu dalam konteks kemungkinan gitu. Kemungkinan aja, gue nggak ngotot kalau itu udah pasti bener. Tapi giliran masuk ke forum-forum seakan-akan kayak gue ngotot gitu. Wah ini teori gue udah paling benar nih, lu semua yang selain gue pasti salah. Tidak. Aduh. Ya, tapi orang-orang ya gitu biasanya, makanya kalau misalkan bukan salah paham kayak gitu kan. Padahal konteksnya apa, kalau fullnya tuh masih kemungkinan, tapi disangkanya tuh udah beneran terjadi ya kayak gitu. Kalau Sensei sih sering gue lihat tuh di forum atau di mana. Aduh, nama gue kotor. Masalahnya kayak gini nih, di grup Facebook apa namanya ya, di grup itu kan ya, orang-orang yang misalnya udah ya kayak misalnya setingkat admin moderator kan ya, itu kan orang-orang yang udah ngerti novelnya kan ya, dia udah baca gitu biasanya. Nah mereka itu nggak perlu lagi nonton video-video teori atau apapun yang di YouTube. Mereka lebih milih untuk membaca. Gue sering ngobrolnya kayak gitu sama orang sepuh-sepuh Facebook ya kan ya. Iya. Nah jadi pas ketika mereka dapat penjelasan teori dari misalnya Sensei, sedangkan dia nggak nonton, kan otomatis miskonsepsi, ya kan ya? Benar sekali, benar. Ya kayak gitu jadinya. Kecuali ada yang dia sepuh Facebook, kemudian dia nonton juga punya Sensei, otomatis kan bakal bisa jelasin. Nah masalahnya itu rata-rata nggak nonton YouTube, mereka baca doang gitu. Nggak mungkin, ini jarang yang nonton. Hampir nggak ketemu kayak gitu. Kalau yang udah edik banget sama suatu judul nih jarang nonton pembahasan, pasti lebih suka baca. Ya baca aja. Ya emang sih mau gimana. Apa bisa dibilang kayak konsekuensi dari konten kreator YouTube lah kalau ditarik keluar dari ini ya pembahasan kan. Oke, gue punya satu topik lagi nih sebelum gue baca Saweria sama Super Chat ya. Ada satu nih menarik banget dan ini adalah hal yang ngebuat gue suka sama Overlord. Ada yang nanya nih, Farnol, Albedo Security Unit beneran dilanjutin gak sih? Gimana menurut kalian? Apakah Albedo Security Unit itu hanya mitos, hanya teori belaka, atau emang bakal muncul nih dalam waktu dekat nih, tinggal dalam 20 menit terakhir? Gimana menurut kalian? Ayo, siapa mau duluan nih? Albedo Secret Unit ya? Iya, Albedo Security Unit. Nah gue sih nanti bakal ada adegan di mana Ainz ini tahu tentang itu ya. Pokoknya semua Guardian Floor tuh tahu nih keberadaan tentang Albedo Secret Unit ini. Nah, si Aura Tomare ini ngoceh, oh iya Ainz tuh pernah ngomong tentang pengkhianatan Albedo yang itu kan. Iya betul. Salah paham. Iya. Nah itu salah paham. Nah Ainz nanti mungkin ya kemungkinan sih bakal itu aja, bakal diselesaikan sama Ainz gitu aja. Diselesain baik-baik ya. Iya. Tapi mungkin ada adegan yang kocaknya itu loh, para Guardian Floor. Asuga itu sudah berhasil mendebak dari jauh-jauh hari. Tapi menurut lo, gue tanya nih, menurut lo ini bakal jadi kenyataan atau enggak? Itu aja dulu deh. Jadi kenyataan atau enggak? Kalau dari durasi novel nggak mungkin sih. Nggak mungkin. Susah. Paling selesaiin secara baik-baik doang. Iya. Maksudnya mau gini. Mau diselesaikan baik-baik ataupun tidak, tapi ini bakal ke-reveal atau enggak? Beneran ke-confirm atau enggak? Kan selama ini cuma ditis-tis doang nih, nggak pernah disinggung secara langsung. Itu tuh ke-confirm, harus emang ke-confirm. Ke-confirm ya. Oke, sip. Kalau NSID gimana nih si Arif? Ya kan terakhir yang di bagian epilog ya, itu kan epilog. Masih tahap percobaan ya kan? Benar. Tahap percobaan. Dan di situ juga si Albedo ada panik kan ya? Kalau misalnya Demurge ini kemungkinan tahu gitu ya. Iya. Padahal Demurge nggak ngurusin gitu ya, ngurusin ini lain.
Iya. Gue mau tanya kalian dulu nih. Misalnya kan ini baru tahap percobaan. Menurut kalian apakah tindakan sebuah rencana itu masuk dalam pengkhianatan? Masuk gak kira-kira? Kalau perencanaan mah artinya udah dikit lagi tinggal jalan ini mah. Kalau gue sih bagi gue itu masuk pengkhianatan. Cuma ini gue belum bikin kontennya sih. Cuma menurut gue sama kayak yang dibilang sama Irfan nih, bakal diselesaikan baik-baik. Pasti karena udah nggak ada durasi pak. Udah nggak ada durasi nih. Tinggal 2 volume, nggak mungkin dibikin apa kayak grande banget Albedo Secret Unit. Pasti diselesaikan dengan baik-baik. Cuma kalau pendapat gue pribadi, Albedo Secret Unit ini akan berakhir dengan ngebuat Ainz move on. Tujuan kenapa Maruyama nge-build Albedo Secret Unit biar ngebuat Ainz move on dari teman-temannya. Kalau lu baca volume 15-16, lu bakal notice ada beberapa line di mana Ainz tuh ingat teman-temannya, tapi dia bilang, aduh janganlah, udah jangan ingat terlalu lama, nanti aku malah galau. Ada tuh di awal volume 15 sama di pertengahan volume 16 ada tuh. Ainz ingat teman-temannya tapi aduh jangan kelamaan, tidak baik. Nah itu artinya kan kalau menurut gua ya, itu Ainz tuh belum move on nih dari teman-temannya nih. Nah menurut gua kalau ketahuan rencananya Albedo ketahuan yang Albedo Secret Unit yang pengen dalam tanda kutip bukan tanda kutip juga sih, pengen ngebunuh player termasuk Supreme Being selain Ainz. Ini bisa ngebuat Ainz matanya terbuka nih. Oh ternyata gara-gara kerinduan gue terhadap Supreme Being yang lain, ini ngebuat NPC sekelas Albedo itu terbebani. Artinya udah waktunya gue move on nih. Biar mereka semua yang saat ini di depan mata gue nih, yang nyata, itu yang gue perhatikan. Jangan mereka tuh yang berada di masa lalu. Nah gue cukup yakin bakal diselesaikan dengan baik-baik dan berakhir dengan Ainz yang move on dari teman-temannya. Karena udah di-build pelan-pelan nih pak. Tapi kalau nggak salah, gue coba baca ulang ya, di bagian spin-off kan ya, si Ainz kan udah umurnya tuh sekitar 200 tahun kan ya? Ya kan? Ainz berkelana 200 tahun lamanya. Oh iya kan? iya. Evaluation story ya? Gue baca ulang tuh, si Ainz tuh udah mulai agak-agak lupa gitu. Tempat-tempat yang dikunjungin sama nama-nama dari kayak apa nama lagi. Ingat-ingatan selama dia di Yggdrasil gitu. Menurut gue dari usia aja mungkin lama-lama bisa lupa, kemungkinan sih. Iya. Lupa bisa berarti kan move on dong. Iya benar juga. Iya makanya gue prediksinya gitu. Karena ini kenapa nih kita dikasih lihat kalimat Ainz ingat teman-temannya, tapi dia kayak baper gitu kalau ingat terlalu lama. Wah ini pengen dibikin move on nih sama Albedo Secret Unit nih. Teori gue sih seperti itu ya untuk Albedo Secret Unit. Karena nggak mungkin pak dibikin grande kayak tiba-tiba Civil War. Tidak ada volume, tidak cukup. Kalau masih sampai 20 volume ya oke lah. Nggak cukup sih, susah. Tapi kira-kira marahnya bakal kayak di apa? Volume 7 nggak? Pas invasi worker. Marahnya sampai segitu nggak kira-kira? Si Ainz kalau tahu Albedo bikin rencana kayak gitu di balik layar. Kata gue mah nggak bakal marah. Sama. Gue juga marah, cuman emang diselesaikan baik-baik aja. Kenapa? Kalau gue kenapa? Karena Ainz juga salah. Yang ganti deskripsinya Albedo itu Ainz. Dan kenapa Albedo bisa begitu? Gara-gara digantikan deskripsinya. Ainz pasti ini gara-gara gue juga nih ujung-ujungnya nih. Ya udahlah, jangan terlalu marah. Ini salah gue nih. Albedo jadi gini. Gue yakin gak mungkin Ainz marah sampai betul-betul murka gitu. Gak akan sih. Cuma gini ya. Albedo Secret Unit ini kan menurut gue ya, ini satu-satunya momen untuk munculin Rubedo. Kalau Albedo Secret Unit selesai baik-baik, Rubedo gak keluar. Iya dong. Kan tidak ada alasan buat turunin Rubedo dong kalau bukan gara-gara Albedo Secret Unit. Juga lantai 8 juga masih. Waduh. Iya kan? Gimana ya? Kok sangat disayangkan sebenarnya sisa 2 volume lagi. Lantai 8 udah kayak mitos. Udah kayak mitos mau diapain gitu. Gimana kalau menurutmu Arif? Ya setuju aja sih sama pendapat kalian berdua ya. Kemungkinan ya bakal kayak gitu juga. Mungkin bakal selesaikan baik-baik aja sih. Karena memang durasinya ya tinggal dikit lagi. Tapi ya rasa memang bagaimanapun ya sebagai pembaca ya rasanya kayak kurang aja. Jelas itu. Kayak kurang gerak, kalau nggak kurang muncul gitu. Iya. Itu aja sih. Kalau enggaknya tuh kemungkinan Rubedo nggak bakal dimunculin ya. Aduh itu dia. Itu dimunculnya tuh sosoknya atau disinggung. Pokoknya dijelasin lah. Minimal gini, Rubedo tuh apa? Itu aja deh. Sampai saat ini kan belum jelas Rubedo itu apa kan? Oh iya. Seenggaknya ngobrol gitu ya sama Albedo di ruangan khusus. Biar kalau anime rilis ada tuh scene-nya Rubedo. Karena di novel Rubedo juga ngomong.
Sama kayak Nigredo kan. Nigredo kan ngomong tuh sama Pestonya di volume 14, makanya masuk anime. Minimal Rubedo bikin juga lah gitulah, biar kita tahu tuh bentuknya Rubedo gimana. Ini makhluk apa nih Rubedo? Ya kalau misalnya di volume terusnya ada adegan pertemuan antara Albedo dan Rubedo, ya itu kemungkinan bisa diadaptasi. Kemungkinan bisa enggak ya? Kan di volume di season 1 itu nggak ditunjukin kan pertemuan antara Ainz dengan Nigredo, nggak ada kan ya? Nggak ada kan ya? Nggak, itu semua itu off screen semua tuh. Kemungkinan bisa dihilangin juga sih. Kemungkinan ya. Kalau sekalipun ada pertemuan itu bakal dihilangin. Itulah Mariama. Tapi tergantung dari penulis-direktornya. Kalau direktornya pengen masukin ya kemungkinan izin dulu. Kalau si autornya setuju ya kemungkinan dibikinin sih. Biasanya kayak gitu. Tergantung dari penulisnya, skripnya. Ya, minimal Rubedo munculin lah. Ente kasih tempat lantai 8. Iya. Lantai 8 itu menurut kalian bakal ini nggak sih? Bakal muncul nggak? Kok kata gue ragu sih lantai 8 bakal muncul. Sama, gue juga ragu. Soalnya kan Ainz ngomongnya tuh dia bakal nyerang dan nyiapin pertahanan kan. Gak mungkin kan. Iya benar. Lantai 8 buat serang semua, pertahanannya gimana? Iya, baru yang jaga Nazarik siapa? Iya. Soalnya ada adegan misalnya si Ainz kalau nggak Albedo masuk ke lantai 8 gitu ya. Terus baru ada deskripsi area lantai 8 tuh kayak gimana? Ya kan ya? Dijelasin Tapi tetap misteri. Kayaknya sih bakal dibuat misteri doang ya. Iya sih, gue juga curiganya gitu. Ini bakal dibuat misteri doang nih. Tapi minimal Rubedo sih. Gue udahlah lantai 8 misteri lah bodo amat. Rubedo lah minimal. Rubedo minimal itu. Dikasih tahu dia golem, dia iblis, dia apa kek, biar kita tahu kenapa dia, apa yang spesial dari Rubedo sampai dia bisa disebut sebagai entitas terkuat coba. Itu loh. Pertanyaan terbesar itu loh. Ini Shelter aja nih udah OP parah, baru tiba-tiba ada Rubedo yang bahkan bisa ngalahin Supreme Being lah. Ini se-OP apa dia nih skill-skillnya ini berarti? Mana ya Rubedo? Mitos ya. Iya, mitos. Buat penonton anime, buat yang cuma nonton anime, apa itu Rubedo? Dasar halu. Apa itu Albedo Secret Unit? Dasar halu. Tidak mungkin Albedo nih. Gua tuh sempat bikin konten Albedo Secret Unit beberapa kali, dan tuh sering banget pasti ada aja komen. Gak mungkin bang, Albedo gak mungkin berkhianat bang. Iya, siapa juga yang bilang Albedo berkhianat? Tidak. Gue jelasin ini Albedo Secret Unit ini pak. Bukan berarti Albedo berkhianat ngebunuh Momon, tidak. Ngebunuh Momonga, tidak. Bukan begitu. Aduh, pokoknya kalau tiap kali di beberapa kali konten gue bahas Albedo Secret Unit itu ada aja yang komen tuh. Dasar tolol, mana ada Albedo mengkhianati Momonga? Mana ada Albedo berkhianat? Albedo sudah terkonfirmasi tidak akan berkhianat. Ya siapa juga yang bilang Ainz siapa juga yang bilang Albedo bakal ngebunuh Momonga? Kan tidak ada. Itu sering banget tuh. Karena nggak pernah disinggung Albedo Secret Unit. Di volume 14 kan disinggung tuh Albedo Secret Unit sekali tuh waktu di scene Albedo di kantor yang prolog volume 14. Tapi itu kena skip dari anime. Ya. Mungkin animenya udah tahu kalau itu cuma mitos. Iya. Aduh. Kasihan. Ya dampaknya tuh ke konten kreator yang bahas Albedo Secret Unit, karena yang cuma nonton anime tuh menganggap apa lu halu banget sumpah. Kenapa tiba-tiba Tapi kalau misalkan diadaptasi ya, kalau misalkan bener nih Albedo Secret Unit tuh bakal diselesain baik-baik nih. Pasti orang-orang bingung tuh yang nonton anime. Lah, kenapa tiba-tiba ada Albedo Secret Unit? Iya, bener. Karena setupnya dihilangin semua dari anime. Iya, dihilangin semua. Satu-satunya momen Albedo Secret Unit kan cuma di season 2 tuh yang Albedo ngomong Ainz Olgon Kudarane. Itu doang tuh. Setelah itu hilang, tenggelam dimakan bumi. Buat penonton anime sih pasti bingung. Kalau misalkan tiba-tiba di anime muncul, mungkin kalaupun misalkan ada Albedo Secret Unit yang diselesain baik-baik, anime kayaknya gak bakal adaptasi deh. Kalau adaptasi malah justru aneh. Iya. Kata gue gitu. Makanya menurut gua ya, season 5 nih, kan season 5 nih season terakhir nih. Kalau misalnya nanti pas volume 15 diadaptasi dan tidak ada scene Albedo sujud, itu Albedo Secret ini gua rasa bakal di skip fix sih. Karena scene yang Albedo sampai sujud minta ampun di depan Ainz tuh krusial banget pak. Kalau tiba-tiba nanti season 5 rilis dan Albedo tidak sujud, aduh,
Udah fix tidak ada tuh Albedo Secret Unit. Udah fix dihilangin. Iya, dihilangin tuh. Karena durasi. Ya iyalah lu bilang karena durasi. Lihat itu Brain setengah episode, lihat itu Rainer nyanyi. Karena durasi. Nah, oke, itu tadi tuh obrolan kita tentang volume 15, tentang beberapa teori, tentang pertanyaan kalian di community post. Rata-rata sih pertanyaan kalian di community post sudah kita bahas di sepanjang sepanjang obrolan ini ya. Makanya gue nggak baca lagi. Gue bacain Saweria dulu deh sama super chat tadi. Sorry, gue baca dulu ya. Dari Reggie, terima kasih 8 Australia dolarnya bro. Emang aslinya satu volume dijadiin 2, makanya kerasa dipanjang-panjangin. Bener, 15-16 kan aslinya cuma 15 doang, dan dibagi 2, makanya kerasa banget draggingnya. Dari Reggie lagi, 3 Australia dolar. Respon kalau ada kreator lain yang nyuri konten. Tuh, nyuri konten dalam artian apa nih? Ngeklip, nge-reupload atau gimana? Kalau menurut kalian gimana? Terlepas sembarang lah, konteksnya mau clipper ataupun reupload. Ada beberapa konten kalian nggak yang di reupload atau di klip sama orang-orang? Wah, reupload banyak sih. Wah anjir, ya. Tapi di Station. Oh iya, kalau gue sih juga di Station tuh ada mungkin 3 atau 4 channel tuh. Di TikTok juga ada banget yang niat banget motongin part. Ah, gila kata beneran? gua. Beneran tuh? TikTok tuh. Ya ada. Berarti sampai part 20 bisa tuh. Satu videomu tuh. Satu videomu berapa menit? 30 kan? 30-40 kan? Ini minimal 25. Wah, minimal 25 menit. Baru gila kata gua ada yang nonton anjir. Kalau di YouTube sih kayaknya nggak ada sih kalau di YouTube mah. Dulu pernah ada, cuman kayaknya udah nggak ada deh. Banyak yang ini kali nge-report di YouTube. Kalau lu gimana, Arif? Kalau YouTube kan otomatis ya. Kalau misalnya upload kan udah otomatis bisa ke track. Iya benar, bisa ke track. Iya kan? Nah kalau misalnya upload kayak gitu sih, gua nggak terlalu kayak misalnya nggak terlalu ngurusin hal apa yang di luar hal kayak gitu. Karena ya bagaimanapun meski upload TikTok atau apapun itu ya nggak terlalu signifikan, apalagi untuk khususnya Indonesia ya kan ya, masih kecil minatnya. Kalau mau sekalian kan pasti langsung ke YouTube ya kan ya. Kalau mau yang panjang langsung ke YouTube aja ya. Iya. Kalaupun lihat pun paling dilewatin aja. Yang nonton di TikTok tuh ada loh, banyak. Ada. Ya. Tapi masalahnya dapat income nggak kalau misalnya upload di TikTok kayak gitu? Pas upload. Nggak ada. Kamu kagak tahu sih. Enggak kalau nggak salah. Nggak ada. Gue udah pernah coba eksperimen 2 bulan upload di TikTok, view-nya lumayan tinggi, nggak ada duitnya sama sekali. Iya nggak ada duit sama sekali. Otomatis yang upload kayak gitu, suatu saat kemungkinan akan menyerah sih kemungkinan sih. Ya anggap kalau misalnya gue sudut pandang gue sendiri ya. Gue anggapnya kemungkinan ya media promosi juga. Kan berapa YouTuber kan kadang ada yang ngomong kayak gitu ya. Ya istilahnya promosi aja. Mungkin di kolom YouTube ada yang kolom TikTok ada yang kasih tahu. Kalau mau lengkap dan jelas update bisa ke channel ini. Itu kan lumayan. Ya kan? Ada penonton baru. Syukur-syukur kayak gitu aja. Kalau gue itu. Iya, benar. Kalau dimanfaatin akunnya dijual gimana tuh? Wah, itu kurang ajar sih. Manusia, oh iya, kalau misalnya itu sih ya, manusia laknat sih. Sudah dapat follow banyak dari konten reupload, dihapus semua kontennya baru dijual. Laknat. Cuma emang sih TikTok tuh nggak ada duitnya. Gue udah pernah coba upload, lumayan view-nya lumayan banyak, malah gampang banget dapat view di TikTok tuh. Gampang banget TikTok. Gampang. Untuk dapat puluhan ribu, ratusan ribu tuh gampang. Cuma nggak ada duitnya emang. Emang gak ada duitnya kok. Sama short juga gak ada duitnya pak. Lu pada ada yang upload short nggak? Enggak. Belum soalnya sih udah baca artikel sih. Mungkin bakal upload karena ada kabar angin-angin gitu kan. Bakal di ini. Di AdSense ini. Bakal dimonetize. Iya. Tahun depan tuh. Gue juga bakal upload sih kalau udah ada monetize-nya. Karena gue udah ngerasain sendiri. Gue upload shorts itu gak ada duitnya pak. Ada konten gue 1 juta view shorts. Tahu AdSense-nya berapa? 5.000. Bikin apa? Banget ya? Bikin apa 5.000 1 juta view? Beli minum habis itu mah. Makanya gue malas pak. Nanti tunggu tahun depan aja lah. Pembaruan aja. Tunggu pembaruan. Tunggu tahun bahkan depan aja lah. Channel David Gadgetin yang yang upload yang penonton banyak pun gak dapat untungnya kecil amat. Ya kan ya? Iya. Nggak ada malah. Kecil. Bukan kecil lagi. Nggak ada malah. Dia nggak dapat apa-apa. Nggak ada ya? Iya nggak dapat apa-apa. Tapi tetap ada yang reupload ya kalau nggak salah shortnya. Wah ada banyak itu pak. Konten gua aja. Kayak
jualan akun deh yang reupload tuh. Iya, bisa jadi. Kalau ini antara dia orang yang pengen coba cari duit dan tidak tahu kalau di short tuh nggak ada duit atau TikTok nggak ada duitnya. Kedua, mungkin dia orang yang pengen cari perhatian, pengen merasakan punya like banyak. Atau ketiga, ya pengen jual akun. Dari Dan Kokun, mau tanya tanggapan episode 12 yang setengah episode untuk Babang Tampan Anak Emas Madhouse Brain. Udah kita bahas tadi ya tentang Madhouse Brain setengah episode ya. Dari Muhammad Wibisono Januari mungkin ya. Bang, besok rilis Witch of Mercury jam 4 oleh Aniwan. Abang menanti tidak? Witch of Mercury ini kayaknya Gundam deh. Kalian ada yang ngikutin series Gundam gak? Iya benar Gundam. Gua ikutin sih. Ikutin juga. Oh, lu ngikutin Arif? Ya ikutin. Gimana lu bakal nonton Suka gak si apa? Witch of Mercury ini? Tokoh utamanya protagonisnya perempuan kan ya? Ya, kalau nggak salah rambut merah tuh. Kalau nggak salah perempuan. Si anak apa nyambung sama sequel dari Barbatos kalau nggak salah. Aduh, gue tidak. Seingat gue ya, sama Barbatos. Gundam Barbatos. Iya. Blood Orphans. Itu menurut gue sih gue nggak nonton ya kemungkinan ya. Soalnya ya, tokoh utamanya cewek. Gue nggak nonton kalau itu biasanya. Berarti lu nggak bakal nonton ya? Nggak, soalnya tokoh utamanya cewek, kurang mendalami aja sih. Oke. Kalau nonton tokoh utamanya perempuan, nggak, skip biasanya. Oke, ini Muhammad Wibisono nyawer 2 kali ya, isinya sama. Dari Dan Kokun lagi, gue mau nanya anime yang bikin lo nunggu mungkin. Gue mau tanya anime yang bikin lo nunggu season kelanjutannya. Dan manhwa atau manhwa apa favorit kalian selain Solo Leveling? Gue Murim Login. Ini pertama nih, anime yang bikin lo nunggu season berikutnya apa nih? Gue ya No Game No Life. Aduh, itu paling lama. itu mitos, sama. Itu mitos. Itu kiamat. No Game No Life juga, tapi mitos sih susah. Itu sama kayak Mitos Albedo aja. Secret Unit tuh, mitos. Iya. Mitos Tapi itu. Yonjo Kemudian- Seki udah mau. Gue juga nungguin Yonjo Seki itu. Yonjo Seki nungguin, cuman kayaknya udah ada angin-angin segar untuk Yonjo Seki ya. Yoji Senki udah ke confirm bakal season 2, cuma tanggalnya belum tahu. Confirm ya. Tapi Log Horizon itu kan juga dapat season 3 ya, sekian Iya, lama. season Meskipun 3. autornya di penjara, ya kan ya? Iya, benar. Gara-gara kasus pajak, Iya, sempat kena kasus pajak, iya. penggelapan benar. pajak. Itu dapat meskipun season 3-nya ya terbilang mengecewakan, kebanyakan politiknya, ngobrolnya lama bener bikin ngantuk, ya kan? Gua belum nonton. Lu nonton? Gue belum nonton juga sama. Log Horizon kesayang bener sih kayak gitu. Tapi padahal season 1 season 2-nya bagus ya. Iya bagus. Bilang mekanik gamenya itu paling keren sih, Iya, strateginya. benar. Season 3-nya jelek ya. Gua belum nonton jadi gua nggak tahu Oh. jelek atau kagak. Gue juga belum nonton. Nonton. Kemudian kalau misalnya manhwa ya, kalau manhwa itu yang paling selain bagus ya, itu kalau mau baca ya Kill the Hero. Kill the Hero tuh menceritakan tentang karakter yang dulunya itu berusaha menyelamatkan dunia, tapi pas ingin menghentikan di akhir itu ngelawan bos dungeonnya itu dibunuh sama si rekannya. Kemudian jadi balik hidup lagi, kemudian jadi punya job kelas necromancer. Itu bagus juga. Bagusnya lagi itu kayak punya peran ganda. Iya, jadi orang Rusia tuh. Ya non naif. Kemudian ya intinya sih balas dendam, nggak ada yang namanya itu bantuin perempuan ke A ke B, kayak misalnya ya cerita-cerita Jepang ya kan ya kayak gitu. Manhwa tuh kelebihannya kayak gitu. Kalau misal satu tujuan, ya tujuannya bakal diselesaikan itu juga. Iya, Itu iya. bagus sih, apalagi kekuatannya ya bener-bener pure necromancer gitu. Dari awal sampai dapat naik level yang begitu cepat gitu. Apalagi monsternya keren-keren sih. Itu bagus. Kalau manhwa itu ya gimana ya? Kalau manhwa tuh kayak ceritanya ya kurang gitu. Apalagi patch-nya tuh kadang dikit juga. Manhwa. Apalagi parahnya lagi ceritanya tuh tentang kalau orang kultivitas ketemu orang, kemudian kita ngalahin orang kaya, kemudian kita bakal ngelawan saudaranya, Iya, benar pamannya, sekali. Iya, kakeknya, perguruannya, gitu terus minta dibantai gitu. Iya, ya kan? benar. Iya, benar. Keselnya gitu bener. Ya saran gua kalau manhwa ya kalian mau baca itu baca aja Evil Destiny. Itu bener-bener bagus. Karena tokoh utamanya itu bener-bener sifatnya tuh bener-bener kayak villain.
punya rencana yang mateng, desain karakter benar-benar kayak karakter penjahat, musuhnya pun karakter protagonis. Kayak karakter protagonis kayak cerita-cerita manhwa yang kekuatannya tuh kayak dari pertemanan dan sebagainya. Itu benar-benar bisa kalian baca sih. Saran gue tuh ya kayak gitu aja sih. Kalau mau baca manhwa yang bagus kayak gitu. Kalau lu gimana Irfan? Ada baca manhwa nggak? Kalau yang untuk yang Cina itu gua nggak baca ya. Tapi kalau misalkan untuk yang Korea, gua lebih suka ke yang game-game gitu sih, kayak Overgear ya. Atau terus yang satu Overgear. Yang satu lagi tuh apa ya? Moonlight gitu. Nah, ya yang kayak gitu. Pokoknya yang game-game itu gua seru, soalnya kan di Jepang udah isekai terus. Tapi kalau Cina gua belum sempat baca sih. Banyak yang nyaranin juga suruh baca yang Cina lah atau apalah, gua belum sempet. Cina tuh, manhwa Cina itu sebenarnya ceritanya bisa dibilang bagus, tapi bungkusannya tuh tidak serius. Jadi kayak lu baca, kalau dibaca ini apa sih? Orang emosian semua nih. Ini satu keluarga kenapa emosian nih? Kalahin anaknya, bapaknya muncul, kakeknya muncul. Padahal secara cerita bisa dibilang kayak serius banget, tapi bungkusnya itu nggak serius sama sekali. Jadi sulit untuk lu bisa kayak attach banget sama ceritanya, selain karena lu ngelihat betapa lucunya orang-orang di dalam sana. Nah, kalau lu punya waktu kosong dan pengen baca cerita yang random, baca manhwa Cina. Serandom itu emang cerita manhwa Cina. Tapi kalau pengen baca cerita serius, manhwa Korea tuh banyak yang serius-serius. Nah, kalau ditanya kalau gua ditanya tentang manhwa yang bagus, gua bisa kasih 2 rekomendasi sih. The Greatest Inventor. Aduh, gua lupa lagi satunya apa. SSS Suicide Class Hero. Apalah itu namanya? Battle God bukan sih? Ya? Yang Suicide Battle God bukan sih? Iya, itu dia. Pokoknya yang dia tusuk dirinya terus sampai mati berapa puluh ribu kali tuh, untuk mundurin waktu. Yang SS yang itu ya? Yang SSS Suicide Class, itulah pokoknya. Ya itu. ribet sumpah. Itu aja sih. Tapi kalau gue ya paling bagus tuh Greatest Adventure sih. Itu Greatest Inventor tuh bagus banget, Pak. Lu coba baca deh kalau lu pengen cari rekomendasi manhwa ya. Nah, kita next. Itu Cina ya? Itu Cina. Korea. Kalau Greatest Inventor Iya, Greatest Inventor. Itu ceritanya makin ke belakang tuh makin lucu sumpah. Kalau cuma lihat dari cover tuh mungkin kayak ini apa sih, ini cerita BL kan, kok laki-lakinya cantik semua. Tidak, Pak. Tuh MC terlalu kapitalis tuh. Kalau lu pengen cari MC kapitalis, baca Greatest Inventor tuh lucu. Makin belakang tuh makin lucu. Genrenya apa? Genrenya tuh sama kayak Kill the Hero. Jadi MC-nya tuh reinkarnasi, tapi ini reinkarnasi ke dunia fantasi. Dan dia tuh terreinkarnasi sebagai anak bangsawan yang bisa dibilang kayak anak bangsawan bejat lah. Pokoknya kerjanya cuma mabuk-mabuk. Nah, yang terreinkarnasi ini tuh mantan arsitek atau apa gitu lah pokoknya. Jadi waktu dia terreinkarnasi dan dia lahir kembali sebagai anak bangsawan yang bejat, dan keluarganya tuh dililit hutang. Dia harus mikir caranya gimana biar gue bisa dapat duit ya. Oh, gampang kalau mau dapat duit, bangun kota dan tarik pajak. Nah, di situ tuh ceritanya langsung jadi menarik tuh. Bagaimana cara CMC narik pajak dari orang-orang, bahkan sampai ratu pun dia bikin rencana untuk bisa ditarik pajak tuh. Pokoknya duit nomor 1 buat CMC. Itu lucu banget. The Greatest Estate bukan ya? Iya. Pokoknya judulnya tuh beda-beda, intinya itu sama tuh. Greatest Estate, itu Greatest pernah baca Inventor. sih. Iya. Minimnya karakter perempuan gak ada sama sekali ya? Ada, tapi makin ke belakang makin banyak. Makin belakang semenjak dari pas awal enggak. Awal-awal nggak ada, makanya gue sempat gue sempat ada kesan kayak ini cerita BL atau gimana, tapi nggak. Makin ke belakang tuh nggak. Semenjak ketemu ratu, tiba-tiba sudah mulai muncul tuh karakter cewek. Apalagi yang paling baru ketemu elf, itu lucu banget pas ketemu elf tuh. Lagi perang, dia malah makan daging. Nanti, lu baca sendiri lah kalau itu seriusan tuh bagus. Nah, kita next ke Saweria berikutnya. Masih dari Dan Kokun. Gue mau nanya lagi tentang light novel atau web novel apa yang pertama kali dibaca, dan judul apa yang bikin kalian suka sama baca light novel atau web novel. Gue duluan ya. Web novel sama light novel yang pertama kali gue baca, seingat gue, itu Isekai Smartphone. Dan itu yang bikin gue suka untuk baca light novel sama web novel ya.
Makanya orang-orang semua bilang Isekai Smartphone anime sampah. Buat gue enggak, itu anime bagus. Gara-gara gue nonton anime itu, gue jadi tertarik baca light novelnya dan gue dikenalkan sama light novel. Nah, kalau kalian apa? Oh ya, light novel pertama yang gue baca tuh Overlord. Makanya kalau di channel gue dibahas tuh yang pertama ya Overlord. Untuk web novel ya, kalau untuk web novel sih Tensura. Oh iya. Tensura udah tamat ya web novelnya ya? Web novel Tensura udah tamat. Kalau yang light novelnya baru rilis kemarin. Komunitasnya cepet banget ya nginiin translate-nya. Baru sehari rilis udah ada loh. Tuh. Oke. Gila. Apa mungkin karena pendek aja ya Tensura juga? Per volume. 400 sih. Wah, 400 halaman. tebal itu, Pak. Oke, makanya gue kaget. Anjir, Kerja udah ada MTL ini ya gitu. MTL-nya juga rapi gitu, bagus. Kerja kuli itu mana namanya. Tuhan baru Randomnya bener-bener. Gila. Udah ada info belum? Tensura tamat di volume berapa? Atau kira-kira masih Belum panjang sih, tuh? Kayaknya masih panjang. Dikit lagi sih paling 25 sih kayaknya. Tapi nggak tahu. Kalau lu gimana, Rif? Kalau gua web novel itu pertama ya, kalau nggak salah singkat gua ya apa ya, Mushoku Tensei kalau nggak salah, awal-awal. Iya. Itu yang pertama-tama sih. Kalau untuk apa namanya, kalau untuk light novel itu pertama kali itu apa namanya, Irregular Magic kalau nggak salah. Ya, Irregular Magic. Yang ceritanya pusing ya itu ya, rumit. Iya. Mahoka ya? Fisika. Mahoka tuh? Iya. Allah. Iya, Mahoka. Waduh, gue baca itu sakit kepala. Ini apa ini? Lu jelasin apa ini sih? Lu jelasin sir tuh kayak lagi dosen jelasin rumus apa kayak pusing kali. Gak usah pikirin sebenarnya sih kalau yang mekanik kayak gitu sebenarnya alurnya aja. Kalau dipikirin sama pusing. Kalau gue mau bahas, gue harus paham tuh cara kerjanya. Nah, dulu gue baca Mahoka tuh tujuannya untuk dibahas. Makanya gue pusing sendiri. Ini lu lagi ngomongin rumus apa ini? Ada fisika masalahnya. Pusing emang Mahoka. Gue nyerah. Mana? Itu kayak lagi baca buku pelajaran itu mah. Dari Snow Pixie, untuk abang-abang sekalian, Isekai yang jadi pedang sudah keluar episode 1, gimana pendapatnya? Menurut saya animasi berantemnya bersih banget. Gue baca komiknya tapi gue nggak nonton animenya, jadi gue belum bisa kasih pendapat. Kalau kalian berdua udah ada yang nonton belum? Si Isekai yang jadi pedang tuh. Nonton. Gimana? Nonton. Gimana pendapatnya? Dari grafis apa dari apa? Tapi gue pernah baca manganya ya, cuma ceritanya tuh lupa ya. Dia menurut bagus sih. Oh, dari grafis sih bagus. Jadi bagus ya. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan ada perbedaan ceritanya, gue kurang hafal. Tapi gue menikmati sih pas nonton episode pertama itu, seru. Studionya apa itu? Studionya yang garap? Yang garap kurang tahu ya. Desta, tapi itu orang banyak yang salah sangka sih. Karena namanya sama kayak Tensei Shitara Slime Dataken. Bener. Gue sendiri sering salah sebut tuh. Tensei Shitara Ken Dataken sama Tensei Shitara Slime apa lah ya. Sering tuh kebalik tuh. Namanya loh, sama loh. Mirip loh, iya. Kalau lu gimana, Rif? Udah nonton belum? Pertama ya, belum ya. Pertama gara-gara ini apa namanya? Gua kalau nonton yang season itu nunggu episodenya tuh seenggaknya 4. Nunggu 4 episode dulu baru ditonton. Itu biar apa nontonnya tuh bener-bener enak. Apalagi gue juga belum baca manganya. Jadi kalau misalnya nunggu cuma satu episode itu kayak kurang mengena gitu ya. Buat apa memahami alur ceritanya biar lebih enak feel-nya. Kemudian yang kedua itu juga apa namanya, tokoh utamanya cewek. Gue jadi nggak nonton juga. Terlebih lagi alur ceritanya ya kayak termasuk medicore juga ya menurut gue ya. Iya. Mau gimana lagi ya? Ada slime, kemudian ada laba-laba, kemudian ada pedang, kemudian ada mutar mungkin goblin, kemudian ada mic yang baru-baru ini. Gitu-gitu terus. Besok-besok lagi apa? Bisa-bisa semut, paling bakteri, ya kan enggak? Ya kayak kurang seru juga lama-lama. Ada sih, tapi virus bukan kayak bakteri. Gitu. Virus. Iya, virus. Ya enggak sih. Kalau itu ya sementara gua skip dulu kalau ceritanya yang masih kayak gitu-gitu aja. Oke. Kalau gua sih pasti nonton demi konten Isekai of the Year sih. Cuma nanti, bukan sekarang.
Ini terakhir nih dari Muhammad Wibisono Janu lagi. Belum nonton berarti ya? Belum. Gue kemarin tuh sibuk banget gara-gara Overwatch Season 4 sumpah. Gara-gara harus bikin breakdown kan. Dari Muhammad Wibisono. Kata gue sih masih enak. Ya? Masih enak ditonton gitu. Maksudnya episode 1 masih enak lah. Ya nanti gue coba nonton deh. Dari Muhammad Wibisono Janu, Bang, menurut abang bagaimana masa depan anime atau manga Jepang ketika ada saingan dari Cina dan Korea yang lebih baik? Enggak sih. Kalau gue duluan ya, enggak sih. Lu gimana bilangnya? Kata lebih baik ini dalam artian apa? Segi cerita? No. Gue udah baca banyak banget judul manhwa sama manhwa dan sama aja kayak sebenarnya ujung-ujungnya tuh sebenarnya sama aja kayak manga isekai, template semua gitu-gitu sama. Kalau isekai kan ketemu cewek, manhwa juga sama, Pak, reinkarnasi, balas dendam, necromancer sama sebenarnya. Polanya semuanya template-nya tuh sama. Jadi kalau lu mau bilang lebih baik ini dalam artian apa? Dalam artian art atau gimana nih? Mungkin yang bikin manhwa tuh terkesan superior daripada manga itu gara-gara artnya doang sih. Menurut gua pribadi ya, gara-gara digambar dengan digital kan, ada warnanya segala macam, bacanya dari atas ke bawah, beda dengan manga yang cuma kotak panel-panel. Itu aja sih. Tapi selebihnya kalau misalnya manhwa itu dibungkus sama kayak manga bentuknya, lu bakal bosan juga, Pak. Karena sumpah ceritanya kalau lu gini aja, kalau lu bilang manhwa Cina tuh ceritanya kultivasi semua, manhwa Korea juga sama, Pak. Ceritanya tuh kalau bukan romance, pembulian sama hunter. Coba deh, template semua memang. Kalau maksudnya lebih baik ini dalam artian apa? Gak akan sih. Menurut gue pribadi gak akan. Kalau dari segi kuantitas mungkin bisa ngalahin manga Jepang, karena manga Jepang tuh tidak semuanya rilisnya per minggu. Sedangkan manhwa Korea tuh rata-rata, manhwa Korea sama Cina tuh rata-rata seminggu tuh per minggu bisa rilis. Mungkin kalau dari segi kuantitas bisa ngalahin, tapi dari segi kualitas enggak sih. Kalau menurut kalian gimana nih? Oh, dari segi orang yang udah terlalu banyak baca cerita ya. Biasa aja, sama aja. Iya, sama aja. Gak ada bedanya. Memang mungkin beberapa orang ada yang gak suka manga ya karena hitam putih. Mungkin. Biasanya karena bosen gitu. Kan kalau misalkan manhwa kan full color. Bagus. Iya, dari segi jadi kemasan kan, kemasannya lebih menarik. Jadi bisa ngebayangin kalau manhwa lebih ke anime tapi nggak gerak aja gitu istilahnya. Benar. Kalau menurut lu gimana? Ya, kalau misalnya ya memang sebenarnya sih memang sama ya. Kalau misalnya apakah misalnya industri seperti animasi, apakah Cina atau Korea mampu melampaui Jepang? Gue rasa sih nggak bisa ya. Tapi kalau dari segi marketing itu Korea bisa bisa dikatakan suatu saat bisa melampaui jelas. si Jepang. Karena Korea itu kan sekarang gecar-gecarnya globalis ya, marketingnya besar-besaran. Sedangkan Jepang itu masih konvensional terbilang banget, kayak tertutup. Iya. Harus ada pihak dari orang luar kerjasama dengan Jepang. Kalau Korea kebalikannya, Korea kerjasama sama orang negeri, kayak gitu. Ya tapi ya mau bagaimanapun ya, Korea pasti butuh Jepang, ya kan? Yang baru-baru kemarin High School, ya kan? Kemudian Tower of God, kemudian baru lagi Loki Sim. Mereka juga butuh Jepang juga. Belum lagi Solo Leveling, ya kan? Mereka pasti butuh bantuan Jepang juga. Kalau untuk Cina, kalau Cina tuh bisa bilang sendiri ya, tapi tetap pasti ada kekurangannya, yaitu animasinya itu udah kayak animasi video scene dari game, ya nggak sih? 3D-nya itu benar-benar kayak mirip game. Dan mungkin ada sebagian orang ya kayak udah sering nonton bakal biasa aja, tapi kalau baru nonton itu benar-benar gak enak bener, kayak Solen gitu ya. Iya, apalagi kemudian bahasanya. Orang kalau suka denger bahasa Jepang, kemudian denger bahasa Cina yang ada kata X dan Y-nya, itu benar-benar kayak bikin kayak gak enak gitu. Seakan-akan bening gua mute aja lah suaranya, kayak gitu. Sama gini, entah kenapa ya, dubber Cina itu kayak cempreng semua suaranya. Muka karakternya itu garang, tapi suaranya cempreng. Jadi kayak nggak cocok. Makanya rada cocok ya. Makanya kan ada
beberapa dari Donghua ya kan ya sebutannya yang pakai dub Jepang juga kan ya, ya kan? Ya. Tapi masih sedikit juga. Tapi ya kalau anime kayak gitu pada intinya ya pasti ke Jepang juga kalau mau maksimal. Industri anime lah kalau misalnya industri animasi yang paling berpatokan kiblatnya ya kemungkinan ya Jepang itu sendiri ya. Tapi kalau untuk segi cerita ya, gue sekarang lebih tertarik sama manhwa ya. Meskipun memang lebih banyak adaptasi yang temanya hunter, regresor dan sebagainya, tapi tetap ada cerita yang bikin gue tertarik, yaitu cerita-cerita yang misalnya genrenya tuh psychological, kayak gitu. Kayak misalnya baca salah satu yang autornya tuh dari Carnegie Kim, yang Pigpen. Itu bener-bener ceritanya tuh kayak bagus gitu. Yang bikin seakan-akan pembacanya tuh kayak masuk di dalam ceritanya gitu. Meskipun dalam bacaan doang. Dan tema-temanya tuh kayak horor-horor gitu, itu bagus sih. Dan pasti endingnya tuh bakal plot twist. Itu sih paling bagusin dari manhwa gitu. Pasti ada yang bagus juga. Kalau dari manga, untuk saat ini ya kayak kita cuma nonton yang cuma baca yang rata-rata yang udah gede, yang udah banyak chapternya, yang udah gede juga. Itu pun rata-rata juga shonen jump, ya kan ya? Kalau nggak light novel pun kadang-kadang stagnan, udah jauh, kemudian tiba-tiba berhenti publikasinya. Sayangnya sih di situ. Kalau manga sekarang kayaknya mulai jarang yang ini ya, yang adaptasi dari manga itu sendiri ya. Maksudnya yang benar-benar murni manga gitu. Iya. Banyak kan itu dari novel, dari game gitu. Rata-rata dari light novel juga. Dan kalau dari mulai udah pasti lama. Mulai berkurang Jepang mulai kayak mengurangi publis kayak manga-manga baru gitu ya. Kayak mulai kurang sekarang. Ya, Jepang juga seperti yang lu bilang ya, Jepang juga terlalu tertutup sih sama market di luar Jepang. Contohnya kayak jangan jauh-jauh lah, Outer Fort sendiri lah. Dia kan sempat baper tuh gara-gara novelnya dibajak sama fans luar. Ya gimana nggak dibajak Pak, kalau lu rilis novel baru dan kita yang di luar baru bisa baca setelah 2 tahun kemudian. Ya gimana? Ya, susah, bener. Gimana nggak dibajak? Lu jangan, maksudnya lu bisa protes, tapi ini masalahnya fans bukan cuma di Jepang Pak, di luar Jepang juga. Dan kalau cuma fans Jepang yang lu kasih makan, fans di luar Jepang tuh lu apain Pak? Masa harus tunggu? Oh tidak, aku tidak akan ngebajak, aku akan dengan senang hati menunggu 2 tahun kemudian. Ya ilah, lu udah kenyang tuh sama spoiler mah. Spoiler dari Jepang udah kenyang gitu mah. Lu jadi malas baca nanti. Yang di luar negeri paling cuma dijadiin koleksi doang. Iya, karena ujung-ujungnya bakal baca yang bajakan karena bajakannya udah rilis duluan. Iya. Gimana bisnisnya Jepang emang gitu kan, terlalu tertutup. Giliran dibajak protes, ya mau gimana nggak dibajak, lu nggak kasih akses. Alasan kenapa orang ngebajak ya karena nggak punya akses kan. Semakin lu batasi, semakin semangat orang ngebajak. Semakin lu kasih akses yang gampang, semakin malas orang bajak, karena ngapain ngebajak, mending ada yang legal kok. Iya sih. Faktanya kan kayak misalnya game ya, semenjak ada Steam, kemudian Epic Games, bener. Kemudian juga streaming Netflix, Disney Hotstar, itu kan justru faktanya mengurangi jumlah penonton bajakan. Bener kan? Bener banget. Iya. Ebi Station juga itu mengurangi banget penonton bajakan. Bener. Itu dia, maksudnya daripada lu ngeblok orang untuk tidak ngebajak, ya lu kasih akses sebesar-besarnya biar orang nggak mau bajak. Atau minimal gini, orang-orang yang udah terlanjur ngebajak bakal tetap ngebajak, oke lah. Tapi setidaknya lu bakal dapat market yang luas yang memang tidak mau ngebajak sejak awal. Ada banyak orang di luar sana yang nggak mau bajak karyamu, tapi karena nggak dikasih akses, mau tidak mau dia harus menikmati yang bajakan. Dan ketika mereka menikmati yang bajakan, lu malah protes. Ya gimana karya gue dibajak? Ya gimana nggak dibajak, lu nggak kasih akses, gimana sih? Tinggalannya jauh banget lagi. Iya. Bener yang lu bilang tuh Rif. Semenjak adanya Steam segala macam, pembajakan game tuh turun. Apakah pembajakan game hilang? Tidak. Pembajakan tidak akan pernah hilang. Bukti cuma jumlah orang yang menikmati legal itu semakin banyak.
Kalau misalnya Steam tidak pernah ada, orang bakal tetap ngebajak, Pak. Mau dapat game dari mana kalau nggak ngebajak? Sama konteksnya kayak anime kan. Cuma sekarang anime kan enak nih, udah mulai terbuka nih, udah ada Bilibili segala macam. Kalau manga sudah ada manga plus Shueisha, novel, Pak. Iya nih novel aksesnya. Novel, Pak. Ya ilah. Gimana coba novel? Tidak ada. Gimana? Di mana kita bisa beli novel legal? Kita bisa beli novel legal yang bahasa Inggris itu, bahkan yang versi digital itu aja butuh waktu berapa tahun semenjak rilis di Jepang. Tinggalannya jauh. Iya, gimana nggak dibajak coba? Ya balik lagi, paling cuma koleksi doang kayak gitu. Ada cepet sih sebenarnya, ada. Tahu nggak sih apa aplikasi Bookwalker, ya kan? Tahu nggak? Itu bahasa Jepang kan? Ujung-ujungnya bahasa Jepang. Enggak, udah translatein ke Indonesia, ke bahasa Inggris. Sekarang tuh ada beberapa light novel yang langsung saat itu rilis di Jepang, dalam seminggu langsung ditranslate ke bahasa Inggris. Legal nggak tuh? Dan sekarang udah bisa bacanya pakai bahasa Inggris, dan satu chapter itu dihargai sekitar 35.000 dan bisa bayar pakai, misalnya mau bayar Indomaret gitu, pakai pakai e-money, itu udah bisa sekarang. Legal nggak tuh? Iya kah? Legal, Bookwalker. Wah, bagus itu mah kalau gitu. Bagus lah kalau e-book, udah. tapi sistemnya e-book. Iya, minimal e-book lah untuk fans luar. Kalau sama sekali tidak ada akses, ya pasti bajakan loh. Pasti ngebajak. Tapi overlord 2 tahun. Overlord 2 tahun, coy. Iya, tetap overlord 2 tahun. Gimana? Publishernya. Gimana orang tidak ngebajak kalau overlord butuh 2 tahun? Aduh. Serba salah sih sebenarnya. Autornya baper gara-gara fans luar ngebajak. Fans luar malah nggak dapat. Masalahnya fans luar nggak dapat jatah, Pak. Nunggu 2 tahun baru bisa dapat jatah. Ya bagaimana mau diam? Nggak bisa dibendung kan. Babang tampan. Kalian minat bahas calon anime salah paham musim depan nggak? Kage no Jutsu Ryokusa, Shadow Garden, tahu nggak? Tahu. Itu emang belum animenya ya? Belum. Oktober bulan ini. 10 Oktober. Yang gua tonton tuh apa ya? Gua perasaan pernah deh kayaknya. Apa gua cuma baca manga terus ngebayangin doang gitu. Itu juga emang bikin salah paham sih. Itu kayak Ain istilahnya. Karakternya ya. Yang cuma gerak dikit, bawahannya tuh wah gitu. Bukan sih yang itu. Iya, itu dah. Iya. Formulanya nggak jauh kayak Overlord juga sebenarnya kalau mau di itu lagi. Cuma bedanya lebih harem daripada Ains. Kan semua bawaannya Chip itu perempuan kan. 99. Wah, 999 kalau nggak salah. 99. Ya nggak sih ya? Cewek semua. 999 kalau nggak salah. Wah, Tuhan, banyak apa lagi? Iya benar, kalau yang udah baca novelnya kah? Udah. Novelnya udah pernah baca. Gue cuma baca komik soalnya. Itu sama. Yang Oriana itu yang baru-baru itu ternyata anggota Shadow Garden terakhir 999 kalau nggak salah namanya. Cukar deh lagi 999. Cewek semua itu. Lupa gue aja segitu sih. 666 bukan 999. Oh 666 ya? Sama-sama banyak tapi. Ya pokoknya banyak lah, gile. 600. Gile 666 coy. Gua aja baca yang isekai kepala desa, itu aja gue udah malas tuh. Satu desa ditiduri sama si MC. Aduh, banyak apa lagi. Sang bertanya, gue mau nanya tanggapan anime dub Indo gimana kalau gue kurang kayak kaku gitu. Jujur, gue belum pernah nonton anime dub Indo yang ini, mungkin dub Indo yang dirilis sama Muse Indo tuh. Gue belum pernah nonton sama sekali. Kalau kalian ada yang nonton nggak? Belum nonton sih. Belum gua nonton. Gimana pendapatmu? Gimana ya? Cocok karena udah terbiasa sama Jepang ya. Tapi harusnya sih sebuah kemajuan lah istilahnya buat dabar-dabar Indonesia. Ya. Balik lagi tuh ke target marketingnya itu. Langkah yang bagus. Balik lagi target marketingnya buat orang-orang yang baru pengen nonton anime, ya kan? Mungkin yang baru-baru. Yang usianya baru-baru kita dulu aja. Kita kan dulu nonton Indosiar kan ya? Iya. RCTI, Indosiar, itu kan dubnya Indonesia kan ya? Dan kita biasa aja kan ya? Naruto, Dragon Ball, itu biasa aja. Tapi kalau kata gue yang Anya itu ya, yang Space X Family, menurut gue lumayan bagus sih dubbingnya. Gue nggak nonton jadi gue nggak bisa komen. Ntar gue coba pengen perkembangannya apakah udah
jauh gitu. Kayak misalnya di televisi sama yang di media YouTube. Gue coba ntar pengen lihat bandingin aja sih. Kalau ada waktu luang. Gue ada niatan untuk bahas juga sih, cuma belum sempat aja. Masih ada beberapa saweria lagi nih. Bentar ya, gue kamar mandi dulu. Kalau movie bakal rilis Indo nggak? Movie? Aduh, movie Overlord. Gue tidak tahu Overlord tuh. Semoga sih rilis sih, semoga. Gue sih berharap, tapi gue nggak optimis. Gue berharap sih. Tapi kabarnya Isekai Quartet kan masuk Indo nanti Oktober. Tanggal 12 Oktober katanya masuk Indo tuh. Isekai Quartet, iya. Nah, kalau Isekai Quartet bisa masuk, ada potensi Overlord bisa. Cuma gue udah bilang ke penonton gue, kalau Overlord tidak masuk Indo dan ternyata tayang di Malaysia, gue ikhlas ke Malaysia buat nonton Overlord doang. Sepengen itu gue nonton Overlord movie nih. Karena gue pribadi nggak kurang yakin kalau bakal masuk Indo sih itu. Ya selama misalkan fansnya banyak di Indonesia masih ada kemungkinan. Kan kalau Isekai Quartet tuh kan dia ambil banyak anime kan ya. Iya, fansnya besar. Bisa aja. Jadi bisa aja kalau itu. Tapi kalau Overlord kalau selama fansnya besar harusnya bisa. Ya semoga aja. One Piece Red sih wajar kalau masuk. Iya One Piece Pak namanya. One Piece mah udah pasti wajar. Conan, One Piece sudah pasti wajar, fanbase-nya udah gede gitu. Lah itu Gotobun emang banyak fansnya. Gotobun udah rilis belum ya? Udah rilis kalau salah, udah. Aduh, udah masuk XX1 ya, berarti cuma CGV ya? Iya. Iya kan? Cuma CGV doang berarti ya kalau udah rilis. CGV. Iya, CGV. Kalau gue sih deket sih CGV. Di tempat gue nggak ada CGV. Gue rasa kalau Overlord masuk Indo, palingan CGV juga. Gak akan XX1. Di tempat gue gak ada XX1 masalahnya. Gue harus kalau anime emang biasa sih Givi sih kebanyakan. Iya. Anime ya. Ada 3 subtitle di Malaysia, filmnya ketutupan subtitle. Sip deh, itu dah. Udah gak ada yang nyawer nih. Udah ada yang mau nanya-nanya lagi. Gue baca komen deh kalau gitu. Apa nih? Bilangin sama Bang Irfan Tensei sering-seringin update bahas TBATE. TBATE. Oh, masalahnya gue kerja cuy. Jadi susah gitu untuk bagi konten, banyak banget. Kayaknya sekarang juga udah jarang upload gitu. Seminggu paling bisa sekali, 2 kali lah. Berat kalau misalkan ini, apalagi TBATE itu penontonnya kurang lah. TBATE itu apa? The Beginning After End bukan sih? Ya, The Beginning channel satunya. Di channel satunya gua bahas juga The Beginning After the End. Nabung dulu sih ceritanya, masih latihan masih lama. Nah, kalau manhwanya, tapi kalau novelnya kan jauh. Bahas novelnya juga sama biasa. Apa nih? Bahas Summertime Render nggak bang? Gue belum nonton sih Summertime Render. Ada yang nonton nggak di antara kalian berdua? Enggak nonton. Kalau gue nonton. Ya bagus sih, bagus. Soalnya ya tema-temanya kayak time travel juga. Dan sejauh ini yang gue baca tentang konsep traveling kayak gitu, ditambah kayak agak-agak meskipun gak kerana science fiction ya, itu menurut gue sih bagus. Soalnya belum ada yang gunain konsepnya yang kayak gitu, konsepnya tentang ya kayak alien gitu sih nggak, belum ada. Jadi gue bilang ya bagus kalau kalian mau nonton karena udah selesai gitu. Dan itu juga nggak ketebak gitu. Setiap episode, misalnya 3 kali episode, 2 kali episode tuh kayak nggak ketebak gitu, ceritanya bakal seperti apa itu nggak ketebak. Jadi bener-bener ya enak gitu kalau buat ditonton. Itu sih menurut gua bagus banget. Kalau gua ya gara-gara banyak yang request, gua coba baca manganya dulu lah. Malas nonton animenya. Gua baca manganya, gua baca sampai loop keberapa gitu, loop kedua atau ketiga gitu, langsung ending aja. Capek. Kan komik manganya udah tamat kan? Iya udah lama. Iya. Lama ini bakal ulang-ulang terus nih. Langsung ending aja lah. Gimana nih nasib cewek nih? Hidup atau tidak? Oh, ternyata begini. Oh ya udah. Capek gue baca cerita kayak gitu. Tema-tema time travel kan memang lebih cocok kalau dalam bentuk dalam bentuk itu animasi kan ya. Mau itu film, ya kan? Animasi itu lebih lebih enak kayak Re:Zero. Re:Zero itu kalau mau paling enak ya bentuk animasi. Kalau baca light novelnya ya gue pribadi ya kayak kurang masuk gitu.
Dan pas gue pertama kali nonton Re:Zero ya sekitar tahun 2015, itu bener-bener kayak rasanya tuh kayak bener-bener emosi gitu. Jadi ya animasi itu ya paling bagus sih kalau misalnya tema-tema psychological kemudian time travel itu ya paling sesuai ya bentuk animasi. Kalau baca manga ya kayak kurang aja, kayak gitu aja sih. Udah gak ada yang mau komen lagi nih? Kalau dari kalian ada topik yang pengen dibahas nggak dari kalian berdua? Mumpung kita lagi pada kumpul nih dan tidak ada saweran juga. Ada nggak yang pengen dibahas? Kalau gue sendiri ya. Kalau gue dulu aja ya. Ya. Ini ya, gue mungkin ada bingung juga ya. Yang pada volume 16 itu sebenarnya Mare itu terkena skill the Golit atau enggak gitu. Oke. Ada Phoenix kan kalau nggak salah. Iya, Phoenix Flame. Masalahnya masalah gini, gue udah baca volume 3 dan ternyata Seer self resurrection itu beda bener sama Seer kebangkitan yang dibangkitkan oleh orang lain. Iya, benar. Jadi kalau di volume 3 itu setelah Ainz mengeluarkan The Golit, yang musnah itu pertama Einherjar, dan ternyata sosok Shelter itu nggak musnah. Tapi Ainz benar-benar menjelaskan kalau misalnya Shelter itu terselamatkan dengan item self resurrection milik Peroroncino. Aneh kan kalau logikanya ya, kalau terkena serangan pakai Seer kebangkitan tubuhnya musnah. Kemudian dengan Seer kebangkitan otomatis tubuhnya rekonstruksi, ya kan ya? Dan hidup kembali, ya kan ya? Kalau musnah. Kalau nggak terbunuh ketusuk. Pakai Seer resurrection kemudian hidup lagi. Kan logikanya kayak gitu. Tapi ternyata kayak seakan-akan kita main game. Main game itu kan ada nyawanya 2 kan ya? Main battle. Kalau kita darahnya kita titik ke 0, otomatis darahnya akan reset lagi. Dan itu kayak fisiknya nggak mempengaruhi sama sekali. Nah, menurut kalian ini sebenarnya sih skill The Golit yang dikombinasikan dengan mantra tingkat 8 yaitu Death, Instant Death tingkat 8, apakah mampu untuk membunuh si Mare ini? Menurut kalian kayak gimana itu? Kalau gua apa yang lu sebut tadi itu pernah gua bahas setahun atau 2 tahun yang lalu. Gua tuh sempat bikin konten pas waktu gua bahas The Goal of Life is Dead. Gua juga baca persis sama yang lu bilang tuh. Gua juga notice nih, ini Shelter kayaknya nggak mati nih pas kena The Goal of Life is Dead karena efek dari auto resurrection. Cuma setelah gue baca volume yang paling baru, itu dijelasin sebenarnya mati, tapi hidup kembali. Jadi kita nggak sempat lihat dia mati, tapi sebenarnya dia mati. Itu dijelasin kok di waktu Elf King pakai tier 10-nya tuh untuk nge-counter instant death-nya Ainz. Nah, itu kan dijelasin tuh. Itu skill itu sama dengan Phoenix Flame miliknya Druid. Nah, skill itu bisa nge-counter the goal of Life is Dead, yang mana skill itu bakal aktif kalau misalnya player mati dan darahnya mencapai 0, dan itu bisa nge-counter the goal of Life is Dead karena itu bukan dianggap sebagai imun terhadap Death Knight, tapi skill itu dianggap sebagai resurrection. Jadi the goal of Life is Dead bisa ke counter. Nah, itu mengonfirmasi sebenarnya kalau Mare mati cuma langsung hidup seinstan itu, makanya kita nggak nyadar kalau dia sempat mati gitu. Nah, kemungkinan ini sama juga kasusnya kayak Shelter, dia sempat mati cuma langsung hidup lagi karena cepat banget. Nah, itu kemarin ada yang nanya di Twitter Maruyama, ditanya nih tentang efek Phoenix Flame nih gimana. Nah, simpelnya gini, Maruyama ngomong, karakter yang dihidupin dengan Phoenix Flame mati, hidup lagi, tapi darahnya dikit, nggak banyak. Mati nih, hidup lagi, jadi dikit darahnya. Artinya itu mengonfirmasi kalau emang mati, Pak. Cuma saking cepatnya kita yang baca atau kita yang lihat ini nggak notice kalau Mare sama Shelter mati. Emang sempat mati, cuma langsung instan hidup begitu aja. Soalnya itu masih beradu serangan ya kan ya, kalau nggak salah. Jadi Mare masih berhadapan gitu, sedangkan waktunya masih berjalan, ya kan ya? Masih berjalan, iya. Kemudian 2 detik itu masuk. Jadi di depan mata gitu, masih di depan hadapan. Iya. Kemudian 12 detik, seakan-akan nggak terjadi apa-apa gitu. Nah itu, gua ngehnya itu saking cepatnya auto resurrection. Kita sebut aja auto resurrection lah. Saking cepatnya efek itu, makanya sampai nggak kelihatan kalau itu sebenarnya udah mati dia. Gua ngehnya kayak gitu karena gua juga awalnya mengira kalau Shelter tuh nggak mati. Literally nggak mati, dia terselamatkan gara-gara efek auto resurrection. Emang
darahnya sempat habis tapi nggak mati aja, langsung penuh lagi karena auto resurrection. Cuma di volume 15 tuh di 16 kemarin itu terkonfirmasi kalau sebenarnya mati, cuma langsung hidup lagi. Saking cepatnya kita nggak notice. Karena disebut nih, orang yang makhluk yang mati akibat makhluk yang mati dan dihidupkan kembali dengan efek auto resurrection levelnya nggak turun. Yaitu mengonfirmasi kalau beneran mati, Pak. Disebut kok secara spesifik levelnya nggak turun. Artinya emang mati, cuma saking cepatnya langsung hidup lagi. Cuma level gara-gara efek itu levelnya nggak turun. Mati kok. Gue sangat yakin tuh mati. Sebenarnya di game tuh item-item jurus-jurus skill-skill kayak gitu tuh banyak. Jadi yang mati kalau misalkan udah nyampe 0 nih, arahnya tuh dikit doang. Mungkinan sih ya emang kayak gitu, mati, iya. Nggak kelihatan gitu ya? Cuma nggak kelihatan, saking cepatnya, instan banget gitu. Cuma emang mati. Jadi si darahnya tuh muncul lagi cepat juga. Oh iya, kayak ngeregen gitu otomatis. Ya, kalau di game kayak gitu. Mati instan, hidup instan. Kayak Totem of Undying di Minecraft. Iya, cuman Totem of Undying kan kita nggak mati tuh. Langsung darah habis tapi langsung keisi lagi. Nah kalau yang di Over tuh dijelasin mati, Pak. Beneran mati, cuma langsung hidup lagi. Saking cepatnya kita nggak notice kalau dia mati gitu. Kayak Immortal di Mobile Legend. Cuma Immortal kan ada delaynya gitu. Iya ada delaynya. Ya, ini delaynya nggak ada. Nggak ada delay. Gokil kayak gitu sumpah. Bahkan Ainz punya ya item cache cincin yang membuat dia bisa hidup kembali tanpa penalti, ya kan ya? Iya itu sudah di volume 3. Si self resurrection itu kan. Sama OP, kayak punyanya Shaltir itu. Pokoknya yang gua tangkap ya, pokoknya semua skill auto resurrection itu nggak ada penaltinya. Itu dijelasin di Ainz sebut ke di volume 16. Pokoknya semua skill yang berhubungan dengan auto resurrection itu nggak ada durasinya. Itu nggak ada penaltinya. Jadi gua nangkapnya sih kayak gitu. Berarti NPC itu nggak bisa dibangkitin dengan mantra kebangkitan tingkat terendah, iya kan kalau kayak gitu? Kalau itu gua nggak tahu ya. Cuma itu make sense sih. Berarti kalau NPC sempat mati, artinya dia bisa dihidupkan kembali dengan item ya, dengan auto resurrection kan? Iya sih, masuk akal sih. Tapi kan masalahnya, apakah mungkin NPC dibangkitkan dengan mantra True Resurrection, yaitu mantra kebangkitan tingkat 9. Yang dimana kalau pakai levelnya tingkat turun. rendah, tingkat bawah akan terkena penalti gitu. Iya. Nah itu gue nggak tahu. Otomatis levelnya nurun. Kalau itu gue nggak tahu. Nggak tahu. Gue juga sering ditanya soal itu dan gue bilang, aduh gue nggak tahu Pak, gue nggak punya data soal itu soalnya. Masalahnya kan sebelum volume ini yang baru ini, penjelasan deskripsi dari kebangkitan itu kan rata-rata kena penalti ya. Iya. Kecuali pakai item cache sama gold untuk NPC, ya kan ya? Nah ini baru-baru ternyata Mare bisa pakai auto resurrection, sihir kebangkitan ya untuk ini tanpa penalti, itu sih baru-baru. Ya mungkin aja ya, mungkin NPC bisa dihidupkan kembali asalkan itu tipe resurrectionnya tuh yang auto resurrection, bukan resurrection yang dengan penalti. Harus tidak ada penaltinya tuh, itu bisa tuh bangkit kembali. Tapi kalau ada penaltinya nggak bisa. Makanya dikasih item ya, Shaltir itu. Iya, karena levelnya NPC kan fix nih. Gimana ceritanya kalau level NPC turun coba? Kan fix ya kan ada XP pool di guild, tidak mungkin tiba-tiba berkurang kan. Kalau menurut lu gimana Irfan tentang topik auto resurrection? Tidur nih orangnya. By the way kalau merasa udah kecapean bilang aja bro. Kalau udah pengen pamit bilang aja. Masih hari libur. Kayaknya nggak bisa. Soalnya kalau Ainz kayaknya nggak bisa. Soalnya kalau bisa, Ainz gak usah repot-repot bangkitin make Gold Yggdrasil. Make sense. Iya. Make sense banget tuh. Berarti itu artinya hanya ada item self resurrection yang tanpa penalti. Kalau mau bangkitin bangkitin NPC yang telah mati, itu harus pakai gold, ya kan ya? Iya. Kemungkinan kayak gitu. Gua juga hidup sendiri pakai item. Kalau misalnya terbunuh orang lain ya mau kalau bangkitin harus pakai gold, kemungkinan kayak gitu. Ini si Irfan tidur kayak. Oke, sip. Ada yang pengen dibahas nggak? Ada yang pengen nanya? Dari fansnya Lord Philip, malam bang, kalau Ainz ngelawan Grim Billy dan Mandy, kira-kira menang mana ya? Dead Battle mau bahas itu soalnya. Grim Billy siapa Grim Billy? Mandy siapa Mandy? Siapa pak? Grim Billy boy? Hah?
Oh, Ainz ngelawan Grimbilly. Siapa Grimbilly? Tensura? Ya ilah, Grimbilly Cartoon Network. What the hell is this? Siapa manusia di muka bumi ini yang kepikiran untuk nemuin Ainz dengan karakter dari Cartoon Network? Ya Tuhan, ada aja. Nih gue tampilin di live nih biar lu lihat Grimbilly yang mana. Ada aja manusia. Dan apa Death Battle pengen bahas itu. Sungguh berfaedah sekali topik ini. Nah ini Grimbilly nih. Nah ini dia. Nah itu Grimbilly. Gue tidur. Gimana? Udah capek ya? Kalau udah pamit aja bro. Ketiduran aja. Oh ya udah pamit aja kalau udah tidur udah ini. Atau gue tutup aja deh. Nanti gue lanjut lagi. Gue enak gue nih jadinya. Enggak apa-apa. Thank you semua. Buat kalian yang belum subscribe channel Irfan Akbar 67 sama channel NSID, nanti kalau misalnya konten ini naik, gue bakal kasih linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung aja main ke channel mereka berdua. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di collab berikutnya. Next collab sama channel siapa lagi nih? Masih ada beberapa channel lain sih. Issei Nugroho, masih ada Distrik Anime. Masih banyak yang bisa kita ajak collab untuk bahas anime. Sampai jumpa di next collab. Bye-bye.